Baik, selanjutnya adalah itu tadi yang ketiga ya, tentang metode analisis, objek sampelnya yang bagaimana, representatifnya apa gitu ya, sama bagaimana preservationnya dalam waktu. Dari situ kita bisa tahu variasi dan komposisi yang kita ingin cari secara periodik, baik musiman, weekly, atau daily. Ya, tergantung tujuan kita. Kemudian setelah kita menentukan kita mau mengambil musiman saja, musim hujan atau musim kemarau, atau mau yang weekly or daily, kita harus memutuskan berapa jumlah sampelnya yang akan kita ambil dan jumlah lokasi yang seharusnya di titik-titik sampelnya, poin samplingnya ya, yang kita mau ambil tuh ada berapa. Itu tadi, apakah berdasarkan jarak, berdasarkan sumber polutan, distribusinya dari radius berapa meter, kilometer, atau kedalaman, atau pertemuan antara berbagai aktivitas. Bisa juga dari jarak hulu ke hilir, dari downstream ke upstream, upstream ke downstream misalnya. Jadi kita melihat arusnya, arus dari hulu ke hilirnya seperti apa pergerakannya polutan tersebut. Dan seharusnya ada nanti sampel duplikat ya. Jadi tidak saat satu titik kita ambil itu tidak boleh hanya satu sampel saja, tapi harus ada berbagai parameter yang dimana sebagai kalibrasi sampel yang kita ambil, apakah masih sesuai dari yang kita ambil sampai ke tempat analisis. Kemudian kita juga harus memutuskan lokasi sampling dan peralatan sampling yang kita akan gunakan. Jangan sampai peralatan sampling itu tidak memadai, tidak membuat maksimal lah dalam proses sampling. Kemudian kita juga harus memutuskan berapa jumlah volume massa, misalnya kalau sedimen yang kita mau ambil untuk nanti dibawa ke laboratorium, dan tentunya menyediakan tempat sampelnya ya, sampel storage-nya. Nah itu kondisinya juga harus seperti apa. Selain itu kita harus memutuskan metode penyimpanan sampel, dan standar method are available for most component to minimize analyte loss. Jadi kita harus menggunakan juga metode acuan standar sampling, terutama dalam penyimpanannya sampai ke laboratorium. Jangan sampai saat kita sampling ke tempat laboratorium hilang, analitnya loss. Yang kita cari susah, kita tidak dapat, sehingga kita harus sampling ulang, terutama untuk senyawa-senyawa yang volatile ya, dan mudah menguap ya. It's very important to keep the condition setelah sampling sampai sebelum dipreparasi. Nah ini contohnya kalau kita mau analisis nitrat, biasanya di store at 4 degrees to lower biological degradation. Umumnya untuk senyawa-senyawa organik, apalagi yang volatile, itu disimpan di suhu yang rendah, -4 or 4 degrees, better -4 degrees ya. Nah, untuk mengurangi biological degradation or contamination. Nah ini juga bisa untuk pesticides juga biasanya kita simpan juga di lower biological degradation, di cool box biasanya. Kalau logam, metal ion, biasanya kita gunakan tambahkan asam to prevent absorption of metal ions to the sides of container. Biasanya kita tambahkan pengawet, biasanya asam. Untuk senyawa fenol kita biasanya tambahkan garam, misalnya bukan asam, basa,
sodium hydroxide to lower the volatility. Store into dark, ya biasanya botolnya juga botol yang ini ya, yang gelap, to avoid the photochemical decomposition. Jadi untuk senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi karena pencahayaan, nah itu biasanya kita menggunakan botol yang dark, yang gelap, dark bottle ya, to avoid the photochemical decomposition. Nah kalau metal ion tadi ya tambahkan asam. Nah biasanya kalau air bisa juga langsung dimasukkan ke dalam enter to adsorbent. Jadi we use the adsorbent like column chromatography, terus kita alirkan sampel air tersebut ke adsorban yang kita bawa. Nah itu kan kalau kita mau analisis polutan organik sebenarnya. Kalau ion logam biasanya kita pakai resin ya, penukar ion. Jadi kita masukkan airnya pasti disaring dulu, disaring baru kita masukkan ke resin penukar ion. Nah nanti resin sama atau kolom kromatografinya, bukan kolom kromatografi sih, namanya tabung tube kecil adsorben kering gitu ya, SPE namanya, solid phase extraction. Nah itu adsorbennya nanti kita bawa, kita tutup dengan aluminum foil, terus kita bawa ke lab, kemudian kita keringkan, baru kita elusi. Seperti itu. Bukan dikeringkan sih sebenarnya, tapi penyimpanannya ya tidak membuat senyawa kita lepas saja atau mudah menguap. Ini biasanya taruh aluminium foil terus dielusi. Kadang kalau masih di bawah titik didih dari senyawa kita, yang kita bisa keringkan sedikit. Tapi itu harus dilihat dari sifat fisik kimia dari polutan kita ya. Penyimpanannya itu before treatment in laboratory biasanya kita gunakan untuk water sample and preservation agent such as HNO3, HCl, H2SO4, NaOH, formaldehyde gitu ya. Kemudian atau garam, bisa juga menggunakan pengompleks di situ. Nah, biasanya masukkan botol yang dark biasanya kalau kita menambahkan pengompleks. Tergantung tujuan kita mau analisis apa. Kemudian jika dia tidak ditambahkan pengawet, biasanya masih bisa bertahan hanya 2-3 hari. Meskipun kita masukkan di cool box tapi tanpa pengawet, itu bisa hilang apa yang kita dapatkan di saat sampling sampai di laboratorium. Itu bisa hilang, terutama yang volatile, 2-3 hari meskipun kita taruh di cool box. Kemudian it's better directly separated using adsorbent. Tadi saya bilang bisa pakai metode adsorption yang bisa dilakukan di lapangan, atau ion exchange, resin penukar ion. Ini selain analisis lapangan yang kita lakukan biasanya ya, seperti BOD, COD, pH, salinitas segala macam. Ya, itu pasti ada, nanti saya jelaskan juga di pertemuan tentang analisis fisik ya. Kemudian untuk sedimen atau tanah atau juga biota itu dikumpulkan dalam plastik bag ya. Usahakan tidak tercampur gitu ya dengan yang kerikil-kerikil atau yang sampah segala macam. Tapi betul-betul yang kita mau ambil itu apa? Biota kah? Sedimennya kah? Soilnya kah? Kalaupun dia tercampur, ya minimalisir tidak mengurangi jumlah sedimen. Jangan-jangan kita ambil sedimen ternyata batunya lebih banyak daripada sedimennya, ya, itu juga parah juga ya.
Jadi betul-betul yang kita mau ambil itu adalah uh, sampel yang kita inginkan, jadi bukan yang lainnya. Kemudian kita bisa taruh di plastic bag and taruh di cool box. Amannya -4 degrees to avoid bacteria contamination. Bisa juga kita tambahkan nitrogen cair. Nah ini biasanya untuk metabolit sekunder, tapi itu harus lihat MSDS analyte. Jangan sampai dengan nitrogen cair dia bisa bereaksi atau bahkan bisa menjadi ya sulit lagi dilarutkan gitu. Walaupun dia itu mengeras sebenarnya ya, tapi biasanya untuk nitrogen cair memang fungsinya hanya mengeraskannya sampel tersebut gitu ya. Terus untuk udara biasanya kita ambil langsung ke sumber. Ini saya ngomongin tentang udara juga sedikit ya. Ambil ke sumber udaranya, terus directly measure with instrument. Jadi terkadang udara itu dianalisis langsung menggunakan instrumen pengukur udara. Karena kan biar langsung. Kalau untuk yang dibawa ke laboratorium biasanya uji lebih lanjut. Misalnya hidrokarbonnya gitu. Tapi kalau COX, SOX, NOX sama partikulat itu sudah ada instrumen canggihnya, sudah bisa mengukur berapa jumlahnya. Kalau partikulat biasanya bisa hitung kadarnya. Kalau partikulat biasanya density-nya ya, masanya berapa. Nah ini misalnya untuk air, ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk yang bisa kita temukan lah di sungai, misalnya air sungai, natural river water. Biasanya adalah ion from commonly occurring in inorganic salts, sodium, calcium, chloride, sulfate ions. Bisa juga berasal dari derived from commonly occurring inorganic salts. Ini diulang ya, maaf. Yang ini diulang, yang ini ya, insoluble solid material. Jadi bisa dari insoluble solid material. Ini saya coba, maaf saya mau hapus. Ini saya hapus karena ini berulang ya. Nah, jadi bisa dari insoluble solid material, either from decaying plant material or inorganic particles from sediment and rock water. Jadi bisa berasal dari material yang tidak larut, material padat yang tidak larut berbentuk suspensi misalnya, atau soluble or colloidal compound derived from decomposition of plant material. Itu juga bisa berasal dari situ wujudnya yang kita mau lihat. Nah, insoluble solid material atau soluble colloidal compound itu organic compound, biasanya polutan organik biasanya kita bisa analisis dari situ. Atau dissolved gas. Jadi gas-gas yang bisa terlarut dalam air itu juga kita bisa analisis menjadi karbonat gitu ya, nitrat. Nah, ini kation dan anionnya, ini salah satu bentuk range konsentrasi yang biasanya ditemukan di natural river water.